Sahur sendiri, buka sendiri, segalanya tetap aku sendiri. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Sahur sendiri. Juga nih, ngantuk banget. Makan sambil melamun ya. 2,000 years later. Wan. Ya Mul, aduh, makasih Mul udah kebangunin sahur Mul. Udah jam 7. Bangun Mul, bangun Mul. Bangun Mul. Udah jam 7. Jam 7 apa? Jam 7 pagi. Alah, kenapa Mul bangunin baru sekarang Mul? Kenapa tadi tiduran? Ya kan lagi sahur, kenapa kamu nggak datang dari tadi? Udah tahu Mul yang dibangunin, kenapa diterusin makan? Ini kan udah Makan udah nggak habis. Sholat? enggak Mul. Sholat juga bablas. Temennya setan lu. Apa? Temennya setan. Enak aja temennya setan, temennya Opan. Puasa juga enggak. Iya Mul. Kalau kebablasan gini gimana Mul? Terusin aja Mul. Ya Mul. Oh, bareng bagi 2. Ayo. Jemaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat bagaimana cara Rasulullah SAW ketika sahur dan ketika buka puasa, ternyata kita menemukan hadis Rasulullah itu hanya memakan rotobat, beberapa buah kurma basah, ataupun misalnya tamarat, beberapa buah kurma kering, ataupun kalau tidak ada Rasulullah itu syurbatun minal ma, hanya minum beberapa teguk air saja. Ini memberikan penjelasan kepada kita, wa kulu wala tusrifu, kita makan tapi jangan berlebihan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat 26, 27, wala tubadir tabdira, jangan pernah membazirkan makanan, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena memubazirkan makanan itu adalah pekerjaan syaitan. Oleh karena itu, ketika kita sahur, ketika kita buka, maka makanlah betul-betul yang penting dan bergizi buat tubuh kita, buat stamina kita, apalagi ketika kita menjalani puasa ini di tengah-tengah wabah, tetapi tetap tidak boleh memubazirkan makanan. Bahkan kalau kita makan dalam konsep adab Islam, kita harus makan sampai habis. Kenapa? Karena kita tidak tahu di sisa makan manakah yang berkah buat kita. Nah, kalaupun kita misalnya punya kelebihan harta ataupun makanan, justru dalam kondisi Ramadan saat ini di mana saudara-saudara kita sedang banyak yang membutuhkan, gara-gara dampak virus corona ini mungkin banyak orang yang kehilangan mata pencaharian, banyak orang yang mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok, maka kita bisa sumbangkan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi misalnya Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadits, man fattara shaiman, barang siapa memberikan makan kepada yang saum, maka dia akan mendapatkan pahala saum itu sendiri. Apalagi misalnya dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah SAW itu ketika masuk Ramadan menjadi orang yang paling dermawan. Nah, ini menjadi motivasi buat kita semua, di mana kita punya kelebihan makanan ataupun harta, maka bukan untuk memubazirkan makanan itu, karena itu pekerjaan setan kata Allah, tetapi justru kita harus jadikan sebagai sumber kemanfaatan bagi saudara-saudara kita yang lain, terutama yang sedang menjadi saum seperti kita. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, justru memang dampak dari wabah corona saat ini adalah ujian buat iman kita.
sejauh mana kita bisa membantu saudara-saudara kita yang saat ini sedang membutuhkan, ya. Maka sehebat itulah iman kita, dan mudah-mudahan keberhasilan Ramadan kita terkait dengan seberapa manfaat kita bagi saudara-saudara kita yang lain. Itu mungkin pesan dari Rasulullah SAW terkait soal makanan ketika kita sahur dan ketika kita berbuka puasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.